Boruto yang sudah pingsan akhirnya sadar teman-teman, dan sadar dengan keadaan Jogan atau matanya itu aktif teman-teman, dan inilah yang akan terjadi di chapter 53. Halo minasan, ketemu lagi barengan gua Ikram Afro pastinya. Dan video kali ini gua seneng parah, dan gua pengen nge-share ke kalian tentang bocoran dari Boruto di chapter 53 yang udah kita tunggu-tunggu, yang bakal rilis dalam beberapa hari lagi, yaitu pertanggal 20 Desember 2020 teman-teman. Jadi di beberapa anime juga ini lagi epic-epicnya semua, mulai dari Haikyuu, dari Black Clover, terus juga One Piece, terus juga dari serial lainnya tuh lagi pada keren-keren banget. Dan yang gak keren adalah serial Boruto di chapter 53 ya. Karena di chapter 53 ini bakal banyak kejutan-kejutan menarik, plot twist cerita gak ketebak. Kenapa sih? Karena ini adalah chapter pertama yang ditulis oleh Masashi Kishimoto teman-teman. Jadi kita belum tahu nih arah dari cerita yang akan dibuat oleh Masashi Kishimoto itu sendiri teman-teman ya. Dan gue bakal share ke kalian di video kali ini karena beberapa spoiler ataupun foto-foto yang sudah rilis itu udah muncul di beberapa media sosial. Akhirnya langsung gue garap dan gue share ke kalian langsung hari ini ya. So buat teman-teman jangan lupa tonton video-video sebelumnya ataupun video-video lainnya di channel YouTube Ikram Afro. Jadi channel ini bukan hanya tentang Boruto tapi beberapa anime lain ya, ataupun konten-konten lain. Tapi jangan lupa untuk support dengan tonton dan juga komen dan juga subscribe ya. Semoga akhir tahun ini tembus 100.000. Kalian bisa lihat ini masih 95.000 bantuannya ya, biar cepat-cepat 100k teman-teman ya. So kalau gitu langsung saja kita mulai, dan gue sekali lagi pengen ajak teman-teman untuk sama-sama berinteraksi di video kali ini untuk menebak kira-kira apa yang akan terjadi di chapter Boruto 53. Oke, langsung saja kita mulai. Buat adik-adik atau buat kalian teman-teman semua yang mungkin belum tahu di chapter 52 itu apa sih yang terjadi, mungkin karena nggak tahu nontonnya atau bacanya di mana, kalian bisa cek di konten gue YouTube Ikram Afro. Di episode sebelumnya itu chapter 52 kita nobar bareng Boruto di chapter 52 ya. Jadi kita flashback sedikit teman-teman, dan flashbacknya ini akan nyambung dengan cerita yang akan terjadi di 53 pastinya dong ya. Jadi kita flashback ke chapter 52 itu dimana pertarungan epic akhirnya dimulai antara Naruto melawan Ishiki, dimana sebelumnya Naruto yang kewalahan karena kekuatan Ishiki yang bisa dibilang terlanjur hebat, dan akhirnya Kyuubi memberikan jutsu baru yaitu namanya Bode Borhyon ya. Dan Bode Borhyon ini berhasil membuat Ishiki terpojok, dan kita perlu tahu bahwa Bode Borhyon ini bukan fokus pada kekuatan tinju ya ataupun kekuatan genjutsu, tapi melainkan pada taktik. Karena Kyuubi juga bilang ke Naruto jangan fokus pada kekuatan tapi fokus bagaimana kau sering bersentuhan dengannya. Jadi Bode Borhyon ini kekuatannya itu membuat sang pengguna yaitu Naruto dan juga orang yang disentuh oleh sang pengguna ini yaitu Ishiki itu akan membuat kedua umur mereka semakin pendek. Dan inilah yang membuat chapter 52 itu keren, tapi akhirnya tetap membuat kita kepo karena Ishiki yang seharusnya punya waktu sekitar 3 hari berubah menjadi sisa 10 menit ya, sisa 10 menit sebelum umurnya habis. Dan Naruto senang gitu loh karena umurnya masih lebih panjang dibandingkan si Ishiki. Tapi yang disayangkan teman-teman, ketika Naruto berhasil dipojokkan atau dicekek sama Ishiki, itu ternyata Ishiki berhasil melacak atau mengetahui keberadaan Kawaki ada di mana. Kenapa bisa ketahuan Bang Ikram? Karena tangan palsu yang diberikan oleh Naruto ke Kawaki itu diberikan sedikit cakra Naruto, sehingga Ishiki yang ketika mencekek atau menyentuh tubuh Naruto bisa merasakan dan melacak di mana keberadaan Kawaki. Dan Ishiki berhasil menteleportasi Kawaki yang sedang ngobrol sama Amado dengan Shikamaru dan juga Dr. Katsuki. Dan akhirnya Ishiki masuk ke medan pertempuran teman-teman. Dan itu yang membuat udah dikit lagi kalah, ternyata tetap berlanjut. Ini ya wajar sih, namanya anime pasti bakal buat kayak gitu ya. Terus yang menariknya lagi ketika itu terjadi, Boruto yang sudah pingsan akhirnya sadar teman-teman, dan sadar dengan keadaan Jogan atau matanya itu aktif teman-teman. Dan inilah yang akan terjadi di chapter 53. Nah, di chapter 53 ini sebenarnya di beberapa media sosial baru 2 gambar yang keluar. Jadi nanti di video selanjutnya mungkin besok atau mungkin nanti malam bakal ada video baru lagi, karena gambar-gambar ini bakal bermunculan terus. Jadi gue bakal update ke kalian sampai tanggal 20 rilis. Kalian tinggal pantengin dan aktifin loncengnya makanya ya. Oke deh, mungkin kalian penasaran gimana bang gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Nah itu dia bocoran dari chapter Boruto ke-53. Coba gue pengen tahu apa yang terlintas di pikiran kalian atau terbesit atau pendapat kalian apa yang akan terjadi di
Boruto 53 langsung komen dari gambar yang ada di situ ya. Walaupun cuma 2 gambar, setidaknya itu memberikan kita kesempatan untuk berpikir teman-teman. Oke, kalau menurut gua pribadi ya, kalian jangan lupa komen deh pendapat kalian. Menurut gua pribadi, pendapat yang pertama itu bahwa Sasuke yang akan melawan Boruto teman-teman, atau Boroshiki, karena dia udah masuk ke mode Momoshiki yang mengambil alih tubuhnya ya. Kenapa? Coba kita flashback ke beberapa chapter sebelumnya di mana Naruto, Sasuke dan juga Boruto tuh pernah ngobrol bahwa Boruto ingin ikut perang tapi kan gak dikasih. Tapi Sasuke sadar bahwa Naruto ini punya kekuatan yang luar biasa ketika ngelawan Boro ya kan. Tapi Sasuke pernah bilang, aku yang akan mengawasinya Naruto. Jika sewaktu-waktu kekuatan Boruto itu aktif, aku yang akan menghentikannya atau mungkin akan membunuhnya. Itu kata Sasuke. Nah, ini yang terjadi di chapter sekarang ketika Boruto berhasil dikuasain sama Momoshiki teman-teman. Apakah Boruto akan dibuat pingsan, dibuat kalah, atau mungkin Sasuke akan membunuh Boruto? Tapi itu nggak mungkin ya, karena di masa depan itu si Boruto masih hidup ya. Atau mungkin Sasuke dibuat pingsan atau dibuat kalah sama Momoshiki. Tapi ini masih jadi bingung juga nih. Coba kita bahas satu persatu ya. Momoshiki itu kalah di tangan Naruto dan juga Sasuke di Boruto the Movie ya kan. Dan kekuatannya ya bisa dibilang ya nggak hebat-hebat teman, karena ujung-ujungnya kalah. Atau mungkin Sasuke berhasil mengimbangi Boruto, karena Boruto juga kekuatannya belum full sih sebenarnya. Karena ketika ngelawan Boruto aja si Momoshiki bilang kekuatan ini belum penuh gitu, atau mungkin wadah ini belum cukup kuat untuk mengeluarkan potensi kekuatannya si Momoshiki. Kita belum tahu ya. Jadi kita masih bingung nih, apakah nanti Sasuke yang dibuat kalah atau memang Boruto yang dibuat pingsan, dan kita juga nggak tahu. Itu opsi yang pertama. Di opsi yang kedua teman-teman, di gambar ini kalau misalkan itu terjadi, yang bakal direpotkan sebenarnya adalah Naruto. Kenapa? Karena Naruto harus berhadapan dengan Momoshiki, dengan Ishiki, dan harus melindungi Kawaki teman-teman. Kita tahu bahwa umurnya si Ishiki tinggal 10 menit, sedangkan Naruto mungkin agak sedikit lebih panjang. Tapi kalau misalkan terlalu lama juga, itu bisa membahayakan kondisi Naruto. Nah, apakah memang si Kawaki akan membantu dengan kekuatannya yang ada? Tapi menurut gue nggak akan bisa ngefek si Naruto, kekuatan segitu aja nggak mempan, apalagi kekuatannya si Kawaki ya kan. Itu yang bakal menjadi repot sebenarnya. Naruto harus menjaga Kawaki, terus juga harus melawan Ishiki, dan juga dengan kekuatannya yang terbatas teman-teman. Tapi menurut gue juga kita belum tahu sebenarnya Momoshiki ini yang ada di tubuh Naruto ini, dia ingin menguasai dunia sendiri kah, pohon cakra, atau mungkin dia memang pengen menghancurkan si Ishiki atau gimana, kita juga belum tahu. Dan kita juga belum tahu kekuatan mana nih, Ishiki atau si Momoshiki. Kalau kita lihat kan Kaguya dan juga Ishiki itu klan rendah bisa dibilang, sedangkan Momoshiki ini adalah kayak anak raja gitulah ya, kayak anak raja karena dia punya asisten gitu-gitu, kayak anak-anak konglomerat lah bahasanya gitu. Dan kita nggak tahu kekuatannya kekuatan mana, Ishiki atau si Momoshiki. Di opsi yang ketiga menurut gua antara Amado dan juga Dr. Katasuke ini berhasil melacak keberadaan Naruto dan mengirim pasukan mungkin ya. Kenapa? Karena kan lengan yang dipakai sama Naruto itu adalah lengan buatan ya. Mungkin aja sebenarnya Amado tuh bisa sebenarnya ngelacak cakra Ishiki, karena kan dia kerja sama, jadi tahu ada di mana. Tapi Amado memang nggak mau turun ke sana karena memang dia nggak akan mampu untuk menghadapi si Ishiki. Dan juga kita belum tahu sebenarnya salah satu anggota Kara juga masih ada yang hidup yang jaga Yubi, belum tahu kekuatannya apa. Atau mungkin Amado bakal ngirim salah satu anggotanya yang cewek itu kan robot ya kan, pingsan ya sama Amado, dibuat turn off. Dan apakah akan dikirim ke dimensi itu atau bagaimana, kita juga nggak tahu bagaimana cara menteleportasi. Tapi kalau kita bicara teleportasi, emang ninja ada bisa teleportasi. Dan perang shinobi yang keempat dulu, Raikage, Tsunade segala kan diteleportasi menggunakan senjata buatan si negara petir ya, negara petir, dan berhasil mengirim mereka secara cepat ke pertempuran. Nah, itu opsi yang terbesit di pikiran gue untuk sementara ini. Info lebih lanjut kalian coba komen di bawah gimana pendapat kalian, dan nanti bakal update mungkin dalam beberapa hari ini, mungkin bakal agak intens ya gue upload karena gambar-gambar yang udah muncul bakal gue update ke kalian. Langsung aja komen di bawah gimana pendapat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya. Dan kalian jangan bilang nggak konsisten lu bang, Boruto doang. Hey, gue sebagai pecinta anime, banyak anime gue tonton, bukan hanya Naruto, Fairy Tail, Attack on Titan, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa support, semoga akhir tahun bisa tembus 100k ya. Gue mohon bantuannya. See you and bye bye, jangan lupa langsung komen.